Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul tentang pemahaman atas sistem pengolahan data elektronik. Electronic Data Processing. Selain itu, pengertian Electronic Data Processing atau EDP secara umum adalah penggunaan metode otomatis dalam pengolahan data komersil. Biasanya pengguna EDP ini relatif simpel, aktivitas yang berulang untuk memproses informasi dalam jumlah yang besar. Misalnya, update stok barang untuk dimasukkan ke dalam inventaris, transaksi banking untuk dimasukkan ke dalam akun, dan master file pelanggan, booking dan pemesanan tiket ke sistem reservasi maskapai penerbangan, dan lain-lain. Sistem pengolahan data. Nah, ini gambarnya. Ada input, proses, output. Sistem pengolahan data. Sistem yang melakukan pengolahan data yaitu suatu penggambaran fakta yang disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Sistem pengolahan data tujuannya itu untuk menghasilkan dan memelihara rekod perusahaan yang akurat dan up to date. Metode pengolahan data menurut Batch dan Stater ada dua macam, sistem manual dan elektromekanikal. Yang pertama yaitu sistem manual. Semua operasi dilakukan dengan tangan dan bantuan alat-alat penting seperti pensil, kertas, dan lain-lain. Kalau elektromekanikal, suatu gabungan dari orang dan mesin, misalnya seorang pegawai yang bekerja menggunakan catat kolom atau punching machine. Elektromekanikal yaitu metode punch equipment menggunakan pengguna semua peralatan yang digunakan disebut sebagai suatu sistem workout unit atau unit record system. Prinsipnya adalah bahwa data mengenai data seseorang. Metode elektrik komputer yaitu susunan dari alat-alat masukan suatu unit pengolahan pusat atau control processing unit dan alat-alat keluaran. Adapun sifat pengolahan data, yaitu pengolahan data menjalankan tugas yang penting, mengikuti prosedur standar secara relatif, pengimpunan data yang detail atau lengkap, mempunyai fokus histori yang paling utama, dan memberikan informasi pemecahan masalah minimal. Ini dia gambar sistem pengolahan data atau siklus pengolahan data. Ada penyimpanan data, input data, pengolahan data, dan output data. Representasi data ada dua jenis, secara logik dan secara fisik. Secara logik menggambarkan penggambaran data di level konseptual, misalnya dengan metode ER, model objek, dan lain-lain. Secara fisik, penggambaran data di level fisik yaitu data direpresentasikan dalam media penyimpanan. Ini adalah gambar dari presentasi logik menggunakan ERD wilayah puskesmas. Nah, ini contoh secara fisik data mahasiswa. Ada nama field, primary, tipe data, dan label. Ada ID pos, nama, alamat, dan ID kecamat. Klasifikasi data. Ada data tetap, tidak tetap, dan yang bertambah menurut waktu. Data tetap yaitu data yang tidak mengalami perubahan. Contohnya data pribadi mahasiswa. Dan data tidak tetap itu data yang secara rutin mengalami perubahan. Contohnya data rencana studi mahasiswa. Dan yang bertumbuh menurut waktu, yaitu data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tak tetap. Contohnya data transkrip. Definisi umum basis data atau database, yaitu sekumpulan data yang saling berhubungan. Data yang tersimpan dalam database merupakan kumpulan dari beberapa file
Database dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandangan. Ada himpunan dan kumpulan data, kumpulan file. Kalau menurut sejumlah sudut pandang seperti himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan atau redundansi. Kumpulan file yang saling berhubungan yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik. Definisi umum file: sekumpulan rekod yang menyatakan kumpulan entitas yang terorganisasi dan tersimpan pada media penyimpanan elektronik. Karakteristik file yaitu persistence atau bertahan lama, kemampuan untuk dapat diakses pada masa yang akan datang. Kalau shareability atau multi-user dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pemakai dan program. Yang terakhir yaitu size atau ukuran yang relatif cukup besar dibandingkan memori utama. Yang ketiga yaitu record, sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi dengan baik di dalam file. Klasifikasi record, ada fixed length, ada variable length. Semua file di dalam record yang mempunyai panjang yang tetap. Sedangkan di variable length, yaitu field yang terdapat di dalam record memiliki panjang yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu field yang berisi nilai dasar atau basic values yang membentuk suatu record. Atribut yang berisi suatu item dan data tertentu, terdiri dari komponen tipe, data, dan nilai atau value. Klasifikasi file itu ada fixed length file yang sudah di fill dengan ukuran tetap dan variable length file yang ukuran yang berbeda-beda. Nah, ini adalah gambar dari database. Record 1, record 2, record 3, record 4, dan record 5. Contohnya ini nama mahasiswa, alamat, NIP, KD matkul, SKS, NIP, nama dosen, dan KD matkul. Lanjut lagi, masih materi yang sama, yaitu pemahaman atas sistem pengolahan data elektronik. Standar ukur peralatan komputer. Siklus pengolahan data. Sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer mengubah data transaksi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dan memprosesnya. Ada 4 kegiatan dalam siklus pengolahan data, yaitu memasukkan data ini atau data input, memproses data atau data processing, menyimpan data atau data storage, dan menghasilkan informasi atau information output. Memasukkan data atau data input. Pada tahap ini, data transaksi direkam dan dikonversi menjadi bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Menggunakan dokumen sumber atau source dokumen. Sebuah formulir tercetak untuk merekam data transaksi, contohnya seperti surat pesanan penjualan, permintaan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur penjualan. Menggunakan turnaround dokumen. Dokumen yang dihasilkan oleh komputer perusahaan lalu dikirimkan kepada pihak luar, kemudian kembali lagi ke perusahaan dan difungsikan sebagai input. Menggunakan data automation, alat yang menangkap data langsung dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer, contohnya mesin ATM dan scanners. Siklus pengolahan data. Memproses data atau data processing. Metode pemproses data ada 2,
Yang pertama, pemroses secara kelompok atau batch processing. Saat model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Pemrosesan seketika atau online processing. Sistem di mana setiap transaksi direkam dan diproses segera setelah terjadi. Artinya, setiap transaksi segera direkam dan dibukukan pada masing-masing file Yang kedua, memproses data atau data processing. Ada metode pemproses data online real-time processing. Online real-time processing, komputer menangkap data secara elektronik, mengedit akurasi dan perlengkapan dan memprosesnya segera mungkin. Online batch processing, komputer menangkap data secara elektronik, mengedit akurasi dan kelengkapan. Setelah itu menyimpannya untuk diproses. Jenis kegiatan batch processing. Ada konversi data, yaitu suatu run dalam sistem batch processing yang mencakup kegiatan mengubah data dari bentuk yang tidak terbaca komputer. Editing data, yaitu mengecek mengenai kelengkapan, kecermatan, dan validitas atau keabsahan data transaksi dalam setiap batch atau kelompok dengan menggunakan program khusus untuk editing. Ada sortir, yaitu penyusunan rangkaian data menurut pedoman atau kunci sorting yang telah ditentukan. Ada pemutakhiran file, proses memasukkan data pada file transaksi ke dalam master file. Ada ekstraksi file, yaitu proses mencari file atau menarik data yang diinginkan. Dan penyusunan laporan adalah proses menyiapkan berbagai data dalam berbagai file untuk disajikan secara sistematik. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sistem online. Ada data entry dan editing data, file updating atau pemeliharaan file, file injury atau permintaan informasi dari file, dan penyusunan laporan. Siklus pengolahan data. Perbedaan batch processing dan online processing. Kalau batch processing, data yang dimasukkan akan dihimpun dalam menjadi satu kelompok atau batch baru. Sedangkan online processing, data yang dimasukkan atau diinput akan langsung dimasukkan ke dalam database untuk mengupdate master file. Pada batch processing, data yang dikelompokkan tersebut akan dicek ulang dan disortir sebelum dikirim ke database, sehingga jika terdapat data yang tidak valid, data akan dimasukkan ke dalam error report. Kalau online processing, waktu yang dibutuhkan untuk mengupdate database relatif lebih cepat daripada batch processing. Siklus pengolahan data. Perbedaan batch processing dan online processing. Yang ketiga yaitu proses pemakaian batch processing biasanya ditujukan untuk aplikasi yang memiliki jumlah transaksi yang besar, sedangkan online processing lebih ditunjukkan untuk pengolahan data yang memerlukan suatu tingkat transaksi dengan kecepatan tinggi karena kebutuhan informasi yang harus segera diperoleh pada saat yang sama. Menyimpan data atau data store. Seluruh data disimpan dalam suatu database. Konsep dasar penyimpanan yaitu ada entity, sesuatu dipakai untuk menyimpan informasi, ada attributes, elemen data yang merupakan bagian dari entity, karakter, huruf atau angka, dan data variabel kombinasi karakter, huruf, dan angka yang memiliki makna. Siklus pengolahan data. Ada hierarki data. Bit yaitu salah satu karakter informasi yang terdiri dari 2 digit. Byte salah satu karakter informasi yang terdiri dari beberapa bit. Field atau item, suatu atau lebih byte yang memuat data mengenai atribut dari suatu entitas dalam sistem informasi. Ada record, kumpulan field yang terkait dengan suatu entitas tertentu. Dan yang terakhir yaitu file, yaitu kumpulan file yang terstruktur dan terintegrasi sedemikian rupa.
Menghasilkan informasi atau information output. Informasi disajikan dalam 3 bentuk, ada dokumen, laporan, dan query. Dokumen yaitu transaksi atau data perusahaan lain, sedangkan laporan dibuat untuk keperluan intern dan ekstern. Query yaitu informasi yang diberikan oleh sistem karena sistem merespon permintaan data secara spesifik, baik bentuk isi maupun waktu yang dihasilkan informasi tersebut. Tujuan dihasilkan informasi yaitu ada tujuan eksternal, informasi untuk memakai laporan keuangan, dan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan. Adapun tujuan internal yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi oleh manajemen dalam membantu melaksanakan tugas-tugas manajerial atau